Perhatikan ayat 11. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakannya dalam rumah Tuhan dan dalam istananya. Segala sesuatu yang timbul di dalam hati. Tuhan itu melihat ini. Kebutuhan, niat, keinginan, kerinduan yang ada di dalam hati kita. Itu Allah wujudkan pada waktu Allah. Walaupun waktunya lama. Nah, ini perlu kesabaran untuk menunggu waktu Tuhan. Kita dengar kata kairos Tuhan. Itu harus cermat kita melihatnya. Kami dalam pembangunan gereja juga kayaknya cepat. Panitia rasanya malu sekali cepat. Pengawas dari pembangunan gereja kami akan jadi besar sekali dan menjadi bagus sekali. Itu diawasi oleh ketua Kelper, anak Pantekosta. Dia bilang oke, saya percepat. Kesulitannya adalah dia bagi-bagi. Kalau sebelah sini dikerjakan, kita ibadahnya di sini. Kalau di sini sudah selesai, kita pindah di sini, dia kerjakan sebelah sini. Karena dianjurkan mau cepat om cari tempat, sewa tempat, kami kerjakan selesai. Saya bilang tidak mau. Di dekat saya Jalan Enim itu ada gereja. Di belakang saya ada Om Yoris, Yori. Langoan di Torang juga sering kesana. Terus terang aja. Banyak lagi di sebelah di satu jalan gadang terusan ada lagi banyak gereja di sekitar kami. Sebab kami harus tetap ada di sini karena secara psikologi kalau gereja dibangun dan umat Tuhan itu lihat langsung kolektenya lebih besar. Iya. Karena panitia saya minta tiap minggu tolong progres secara live di RCD, kasih tahu apa yang tolong kerjain. Tolong dikasih tahu berapa jumlah pendapatan yang kita terima. Bertanggung jawab. Kalau bicara tentang keuangan, saya orang yang tidak bisa main-main. Termasuk istri saya akan kejam. Betul. Karena dia pemegang keuangan yang bendahara gereja. Kalau keluarga yang betul, pemegang keuangan itu bukan laki-laki. Tahu? Cuma suka-suka keterlaluan perempuan atau istri kita ini. Kalau istri saya, dia tahu kalau saya mau lapar, MP atau apa, mau melakukan sesuatu, dia sudah sisip di dompet. Satu waktu dia lupa, saudara. Itu sampai dia ketawa. Gak marah dia. Saudara mau takut, dia gak pernah tersinggung. Saudara mungkin selama ini loh istrinya kok dijadiin korban. Enggak korban, malah nikmat. Haleluya. Kita mau bayar tol, terpaksa KTP. Nah dari situ dia belajar, kita belajar. Pegang uang sih pegang uang, tapi suami harus dikasih bekal dong. Nanti kalau dia mau makan atau mau apa, apalagi musim dingin begini, mati di jalan nanti dia. Nah ini perlu kebijakan, diatur gitu lupa, di manage begitu lupa. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mempercayakan wanita untuk mengelola keuangan. Siapa yang keuangannya dipegang oleh ibu? Saya tanya. Harus supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Saudara, sebenarnya ayat ini dari Kejadian pasal yang ke-11 ayat 6, Tuhan sudah berfirman dan apa yang dia lepaskan gak pernah dia tarik kembali. Apa saja yang dikerjakan oleh manusia, apa saja yang dirindukan, diniatkan dalam hati,
itu akan terjadi. Pada waktu mereka membangun, walaupun tujuannya keliru, tetapi Tuhan sudah bersabda, manusia ini bisa melakukan apa saja dalam niat hatinya, Allah izinkan bisa terjadi. Dan hal itu terjadi bagi saya. Nah, yang unik adalah kalau saudara perhatikan ayat yang ke-12, Tuhan itu datang malam hari. Dia cari waktu yang pas untuk dia berfirman. Nah, saya percaya bahwa waktu pas bagi kita, para orang-orang Muslim itu, kalau mereka mempunyai kebutuhan itu, ada jam 2 sampai jam 4, ada istilah mereka, di mana mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Waktu di mana mereka tidur, yang harusnya tidur, itu mereka tahajud untuk cari Tuhan. Saya percaya saudara pun demikian. Kita korbankan waktu tidur kita doa, dan kita cari kehendak Allah. Kita cari wajah Tuhan untuk dia berfirman. Kali ini Tuhan datang berkunjung. Pada waktu dalam sukacita Salomo, karena istananya luar biasa, Ka'bah yang dia bangun luar biasa, dalam waktu yang cukup lama, tetapi terindah di zaman. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Allah katakan? Buat orang yang berhasil. Dan ini juga warning bagi kita. Ini catatan bagi kita. Ayat 12. Telah kudengar doamu, dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ingat kata milikku, bagiku, untuk tempat persembahan. Rumah lu di mana? No, di sana yang paling bagus. Itu rumah gua itu. Orang Jakarta gitu. Tuhan bilang bukan. Aku yang memilih tempat itu, dan itu bagiku adalah tempat persembahan. Kami diperbesar oleh Tuhan kemuliaannya buat berkat tempat itu. Untuk kami juga bersedia. Ibu Bolang punya himpunan ibu-ibu khusus ring 1 di Karno, untuk selalu mereka berdoa bersama-sama di rumah kami. Terbuka gereja rumah kami untuk mereka. Satpam sudah tahu bahwa kami mau berdoa dengan gembala kami, Ibu Pendeta Bola, karena itu rumah atas nama Ibu Pendeta Bola. Nah, ini catatan lagi. Lantas saudara atas nama siapa? Kalau saudara cinta istrimu, masa semua MPH Bola, mobil MPH Bola, 2 mobil MPH Bola. Sekarang pajaknya jauh lebih besar kalau yang kedua. Motornya MPH Bola, rumah atas nama MPH Bola. Saudara nggak cinta istrimu. Mulai dari kami tinggal di Moy, di mana gembala saudara pernah tinggal, kecil, juga atas nama dia. Kenapa? Saya cinta dia. Ini bentuk dari melepaskan hak sebagai seorang laki-laki, supaya dia bersuka cita memiliki berkat Tuhan. Katakan amin. Ini bentuk cinta. Yang cuma bilang cinta karena butuh. Laki-laki ketawanya lain. Puji Tuhan. Saudara, ayat yang ke-13, dia kayak lari melenceng begitu ya. Tetapi ini warning Tuhan. Telah dipilih tempat itu bagiku sebagai rumah persembahan. Lihat ayat 13. Bila mana aku menutup langit. Ini lagi sukacita karena berkat istana dan rumah Tuhan yang indah. Tuhan memberikan warning ini pada tengah malam. Bila mana aku menutup langit. Allah bisa tutup langit loh, sehingga tidak ada hujan, berarti nggak ada berkat.
Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, hasil pekerjaanmu, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Kok paradoks banget? Kok Tuhan tega dalam sukacita untuk menikmati berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjuk tempatnya, dijadikan tempat persembahan. Ayat 13 muncul. Saya mempunyai jawaban secara pribadi bahwa Allah selalu mencintai kita dan mengingatkan kita, karena Dia tahu kelemahan Anda dan kelemahan saya. Begitu kita diberkati, sering kita lupa sama Tuhan. Oleh sebab itu, dia merasa perlu untuk ingatkan karakter Allah yang telah memberkati dia. Berkat yang Allah berikan bagimu sering mengaburkan tujuan dari perjalanan hidup kekristenan kita. Waktu belum punya mobil, saudara nggak pernah pergi kemana-mana. Tetapi begitu punya mobil, jam ibadah saudara pergi di mana-mana. Tuhan bilang kalau kita tahu begitu, kita hanya kasih mobil kan. Atau yang kedua paling berbahaya, angkuh, sombong, merasa lebih dari orang lain. Oh kita lebih dari dia. Oh kita pakai mobil lebih mahal dari dia. Oh itu ukuran. Bukan kekayaan yang ada di dalam menyangkut kekekalan. Lukas pasal yang ke-12 ada seorang kaya yang kerja keras luar biasa. Dia masukkan di lumbung, dia bangun lumbung baru, dia masukkan, akhirnya kehabisan tempat. Dia nikmati kekayaan di sekitar hidupnya. Dia nggak tahu mau bikin apa itu kekayaan. Tuhan datang dan dia berkata, malam ini aku cabut nyawamu. Karena engkau kaya secara materi, tapi miskin secara Allah. Saudara kerja boleh kerja ya. Kepada mereka yang bawa makan selalu saya nasihatkan begitu. Bapak Gembala perlu tahu itu. Saya nggak tadeng aling-aling buat mereka. Jaga kesehatan, tapi jangan lupa wajib beribadah. Jangan kita terjebak dengan karena kebutuhan hidup, terpenuhi kebutuhan itu menjadi kebanggaan bagi kita. Anda lupa bahwa itu adalah hasil dari kerja Allah melalui kerja. Waspadai saudara. Dia bisa menutup langit dan Anda tidak akan menikmati arti hujan berkat dalam hidup. Jadi miskin kau. Dia bisa lepaskan penyakit sampar. Sekarang AIDS sudah tidak terlalu terkenal. Ebola menakutkan. Sekarang ada binatang seperti lalat yang bisa menusuk dalam kedalaman. Itu sampai di sini kita. Nggak tahu gimana caranya. Dan selalu terjadi di tengah-tengah negara yang mayoritas Kristen. Takut kita. Oleh sebab itu, apa saja yang Tuhan berikan bagimu itu milik Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, itu bagiku. Biarlah rumah, biarlah kendaraan, biarlah uang, biarlah dana, biarlah gereja baru yang akan Tuhan berikan kepada gereja ini. Yang terbaik itu hanya untuk Tuhan dan untuk umat. Jadi dia menjadi tempat persembahan. Tadi pujian sembah, bukan menjadi tempat apa-apa, bukan menjadi tempat kebanggaan kita. Saya juga kami berdua membangun ini gereja. Sayangnya saya punya ada